contohnya nih Pak, apa aja kan banyak nih hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya apa aja nih Pak? Kalau yang membatalkan puasa itu banyak, tapi bisa kita kategorikan dengan masuknya sesuatu ke lubang yang ada di dalam tubuh. Kalau untuk hal-hal yang ada kaitan ibadah, itu tidak menjadi makruh selama tidak keterlaluan. Jadi contoh begini, orang ketika dia wudhu kan disunahkan berkumur. Maka dalam posisi puasa dia tetap sunnah berkumur. Yang penting tidak keterlaluan. Begitu. Lalu tidak hanya ke mulut atau artinya ke dalam tenggorokan itu, memasukkan sesuatu ke lubang-lubang yang ada di dalam tubuh. Kalau begini nggak sampai batal. Mohon maaf, umpamanya hidung, yang nampak ketika kita melihat hidung itu disebut dohir. Maka mohon maaf, umpamanya dia cuma gini aja, nggak sampai Berarti batal. tidak membatalkan puasa ya? Tapi kalau jarinya masuk segini, lah kecorok namanya Pak. Atau mungkin katambat itu kan sangat dalam. Iya. Lah, jadi kalau sampai area batin, maka itu batal. Perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ada banyak macamnya. Atau bagi terutama muslimah, ketika dia saat Ramadan dia kedatangan haid, atau orang dia dalam keadaan nifas, maka dengan dia haid atau nifas, maka otomatis puasanya batal. Ya. Atau orang yang dia makan minum dengan sengaja, yang penting ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut, dalam artian dalam tadi itu tenggorokan. Ada beberapa pertanyaan itu bagi seorang ibu rumah tangga yang dia memasak untuk keluarga, boleh nggak dia mencicipinya? Lah itu kan bagian daripada makanan. Iya. Tapi tidak sampai masuk. Lah itu pada dasarnya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada sisa makanan dan itu kemudian ditelan, lah itu batal. Meskipun cuma sebiji nasi. Atau orang yang dia ketika puasa Ramadan dia muntah dengan sengaja, atau dia bersenggama, atau orang yang dia sengaja mengeluarkan sperma. Hal yang seperti inilah yang harus dihindari selama puasa Ramadan. Karena bila ini terjadi, puasanya batal. Batal sekali. Sengaja gitu namanya. Ya, jadi memang ada istilah sengaja. Karena ada satu contoh begini, orang ketika dia makan, tapi makannya itu tidak disengaja. Arti tidak disengaja begini, dia lupa gitu. Ya, Bisa lupa. Gitu? Satu contoh, awal Ramadan, biasanya kan ini orang gitu, masih bingung iya, ya. Bener-bener. Awal Ramadan hari pertama dia tuh langsung makan atau dia minum ini. Setelah selesai atau mungkin setelah makan baru sekarang Ramadan loh. Iya, aku lupa. Ini Aku kan lupa. puasa ya. Biasanya kayak gitu. Padahal udah habis makan, minum es teh ya kan. Padahal udah kenyang tuh perut Pak. Padahal udah kenyang. Kalau seperti itu Rasulullah menyebut itu rezeki dari Allah. Masya Allah. Kesempatan ya kayak gitu ya Pak. Tapi ini kan butuh kejujuran seseorang. Benar sekali. Makanya dalam hal ini umpamanya orang dia tidak jujur, bisa saja dia makan, ngakunya itu lupa. Padahal sebetulnya nggak lupa. Iya. Orang lain bisa saja percaya. Iya, Habis makan minum, kamu kok makan? Oh, saya lupa, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Jadi ini sebenarnya itu tergantung dengan kejujuran diri sendiri ya Pak. Salah satu hikmah puasa itu adalah kejujuran kita. Nah, tuh Tribuners, jujur dalam berpuasa. Nah,